Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naya Rahmania. Saya dari kelas 10 dan di tugas sosiologi kali ini saya bakal mengangkat topik tentang banjir, dan saya akan menjelaskan tentang definisi banjir, faktor-faktor banjir, contohnya, solusinya, bagaimana cara saya menyikapi banjir tersebut, dan kesimpulan dari saya tentang banjir. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari banjir. Apa sih itu banjir? Banjir itu adalah kondisi di mana saat air itu ada dalam jumlah banyak dan dia itu nggak dapat diserap oleh tanah maupun dari saluran air kayak got gitu, yang menyebabkan dia meluap dan merendam daratan kering. Contohnya tuh kayak rumah, sawah maupun jalanan. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor alam sama faktor manusia. Nah, faktor alam ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah hujan, gara-gara hujan. Jadi hujan yang deras atau hujan yang terus menerus gitu, itu dapat menyebabkan banjir karena kan banyak banget air yang kayak nggak tahu mau ditaruh mana gitu kan. Jadi bahkan tanahnya pun kadang udah nggak kuat nampungnya, jadi kayak dia meluap, akhirnya menyebabkan banjir. Yang kedua itu adalah lokasi rumahnya itu benar-benar kayak di dataran rendah banget, jadi benar-benar kayak rendah banget di wilayah rendah, jadi tuh kayak sering banjir gara-gara mungkin air dari dataran tinggi itu kayak turun ke dataran rendah, kayak bener-bener kayak dia di rendah banget. Terus yang ketiga itu adalah gara-gara air laut pasang, tapi itu tuh kayak dia tuh hanya ada di daerah pesisir pantai doang, nggak sampai ke daerah kota, karena kan ya di kota nggak ada pantai, jarang ada pantai. Terus yang kedua itu adalah faktor dari ulah manusia. Yang paling banget sering kita lakuin adalah buang sampah sembarangan, buang sampah di got, buang sampah di sungai, yang menyebabkan kayak air sungai itu jadi ditahan sama sampah, jadinya dia kayak meluap gitu, karena dia nggak bisa lewat, jadi kayak dia meluap aja ke atas, jadinya banjir kayak gitu. Terus ada kurangnya lahan resapan, jadi kayak yang dia tuh mengakibatkan air hujan itu nggak bisa meresap ke tanah, jadi kayak malah ke jalanan gitu larinya, jadi dia banjir. Terus yang ketiga itu yang terakhir banget, ini adalah penebangan pohon atau hutan. Kan pohon itu kan jadi kayak tempat buat airnya kan itu meresap di akar kan, tapi kalau misalnya pohon yang nggak ada atau ditebang, jadi ya air mau kemana, jadi akhirnya menyebabkan banjir juga kayak gitu. Bahkan banjir bandang juga gitu, bukan banjir yang tapi banjir bandang kayak gitu. Itu dia faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Oke, yang ketiga itu kita masuk ke contoh-contoh banjir. Ada 5 contoh. Yang pertama itu adalah banjir bandang. Banjir bandang ini adalah aliran air yang benar-benar cepet banget dan banyak yang membawa material padat. Contohnya tuh kayak lumpur, kayu ataupun batu. Dan dia ini biasanya terjadi di daerah pegunungan. Yang kedua ini adalah banjir air ataupun sungai, yaitu luapan air dari sungai ataupun danau karena curah hujan yang benar-benar kayak lama dan tinggi juga, jadi benar-benar kayak air tuh udah nggak bisa, sungai itu nggak bisa nampung, jadi benar-benar kayak dia keluar aja kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah banjir ROB atau banjir pesisir. Itu adalah air laut yang pasang meluap ke daratan, dan itu biasanya cuma ada di daerah pantai-pantai doang gitu. Terus ada banjir perkotaan. Itu terjadi gara-gara sistem drainase itu nggak mampu menampung curah hujan. Jadi kayak sistem yang kayak tanah itu tuh dia nggak bisa, udah kayak nggak bisa nampung, jadi dia meluap gitu keluar. Terus ada juga banjir lahar. Ini adalah banjir yang disebabkan gara-gara letusan gunung berapi, dan ini adalah isinya itu adalah material gunung berapi kayak gitu. Terus kalau misalnya ngomongin contohnya itu kayak kemarin tahun 2025 akhir ada banjir di Aceh Tenggara yang benar-benar kayak hampir 1 Sumatera itu benar-benar banjir gara-gara penebangan hutan. Terus ada juga kayak banjir yang terjadi di Jabodetabek pada tahun 2007 sampai 2005. Ada juga banjir rob itu di pesisir Pekalongan pada tahun 2025 juga, baru tahun kemarin. Sama ada banjir bandang juga di Bohorok tahun 2003. Yang keempat itu adalah bagaimana cara kita menghadapi dan bagaimana cara kita menyikapi saat banjir terjadi.
Yang pertama, itu kita harus yang pastinya matikan semua barang atau apapun yang mengandung listrik ataupun gas untuk menghindari sengatan listrik. Yang kedua itu, amankan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya tuh kayak KK, KTP, akte, ataupun ijazah. Yang ketiga itu, evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Teman-teman bisa banget pergi ke tempat pengungsian yang emang udah disediakan oleh pemerintah setempat. Habis itu, yang terakhir, siapkan tas siaga bencana yang berisikan senter, obat-obatan, dan makanan instan. Yang kelima adalah solusi untuk menghindari banjir. Yang pertama, itu yang pastinya kita semua ini nggak boleh membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, ataupun danau. Yang kedua, itu adalah membersihkan saluran air rutin agar nggak tersumbat oleh sampah. Yang ketiga, membuat sumur resapan atau lubangi biopori untuk meningkatkan penyerapan air tanah. Yang keempat, melakukan kegiatan reboisasi atau menanam kembali pohon untuk membantu menahan air di dalam tanah. Yang kelima, mengurangi penggunaan beton atau aspal di pekarangan dan gunakanlah paving block agar air bisa meresap. Yang keenam ataupun yang terakhir, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai atau daerah resapan air. Yang terakhir atau yang keenam adalah tentang kesimpulan mengenai banjir. Jadi banjir itu adalah kondisi atau peristiwa di mana air itu banyak dan nggak bisa diserap oleh tanah. Akhirnya dia meluap dan merendam daerah kering yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terus kapasitas drainase yang minim, dan penurunan muka tanah di bumi. Dan bencana ini juga kan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam sama faktor manusia. Habis itu dari banjir ini kita juga bisa sadar bahwa ternyata banjir itu mempunyai banyak dampak negatif seperti kayak kerusakan sarana atau prasarana, habis itu gangguan ekonomi serta penyebaran penyakit. Oke, jadi itu dia penjelasan dari saya mengenai tentang pengertian ataupun definisi banjir, faktor-faktornya, contohnya, cara menyikapi, solusi, dan kesimpulan mengenai banjir. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.